Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach di channel YouTube-nya Bang Ali The Coach. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Ini nggak bisa tertutup dulu karena masih mau sejam aja melihat satu kalimatnya bagus ini. Jika kamu meletakkan pisang dan uang di depan monyet, monyet akan memilih pisang karena monyet tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Di kehidupan nyata, jika kamu meletakkan uang dan peluang di depan orang, akan banyak orang memilih uang karena banyak orang tidak tahu bahwa peluang dapat mendatangkan banyak uang. Jadi maksudnya yang monyet siapa? Oke, jangan terlalu serius. Mohon maaf. Hari ini apa yang mau dibahas? Kayaknya aku masih tetap tertarik untuk membahas soal fitur. Jadi teman-teman sekalian, aku coba sedikit kasih ilustrasi ya. Nah kebetulan kopi aku udah habis karena dari tadi aku nonton YouTube dan coba cari di Google tentang fitur. Oke, ilustrasinya kita mulai seperti ini. Ini adalah sebuah cangkir yang terbuat dari kaleng dan seandainya di wadah ini ada keluar asap-asap gitu, bukan jin ya, bukan keluar jin ya. Ada asap-asap gitu ya. Kira-kira apa yang langsung ada di benak teman-teman sekalian? Panas. Di dalamnya ada air panas gitu. Kemudian persepsinya bahwasanya setiap yang keluar dari sebuah cangkir itu ada asapnya atau uapnya, itu pasti itu air panas. Itu pasti spontan ya. Nah, tapi kita nggak tahu sebenarnya apakah itu air yang benar-benar panas, air yang setengah panas, atau air hangat, atau bisa jadi air dingin, bro. Karena es juga itu adalah benda padat yang akan mencair, sifatnya itu menguap. Benda padat menjadi air. Ya kan? Nah, ternyata aku salah. Benda padat bisa berubah wujud menjadi benda cair, namanya mencair. Sebenarnya aku tahu, tapi aku ingin kasih contoh kepada teman-teman sekalian. Seperti itulah kita menyikapi sebuah hal-hal yang kita ragukan atau yang kita sama sekali nggak tahu. Gitu. Jadi cari tahu dulu gitu. Benda padat yang mencair itu jadi namanya mencair. Jadi kita nggak bahas soal itu, kita bahas soal mindset kita. Begitu kita melihat satu wadah ini, kemudian ada keluar uap, asap atau apa yang seperti menunjukkan dia itu panas dengan opini yang simpel, itu ya spontan kan. Sama seperti kita, sama seperti teman-teman, sama seperti yang sekarang disebut haters itu juga kayaknya melihat sesuatu itu langsung mengambil sifat yang umumnya gitu. Melihat seperti ini tidak percaya, kemudian itu muncul rasa ragu-ragu, dan kemudian ketemu dengan orang yang punya opini yang lebih buruk lagi, langsung dia bilang itu penipuan gitu. Nah, itu sebuah opini yang umum terjadi. Nah, ini juga belum siap-siap ini. Belum kelar-kelar nih pembahasan tentang VTube ini antara haters dan members-membersnya ini. Jadi aku lihat terus, aku perhatiin terus. Nah, kan kemarin di video yang kemarin juga aku bilang, ya cari tahu terus sampai hari ini juga aku memberikan bukti kepada teman-teman sekalian, aku tetap mencari tahu. Ada nggak orang yang tertipu gitu? Ada nggak orang yang mengaku sudah membuat pernyataan dia tertipu gitu kan? Aku terus cari tahu supaya aku bisa punya persiapan gitu loh. Nah, di videonya Nap Ramadhani itu, aku nggak lihat full ya, Kebetulan ini ada channelnya siapa ini? Channelnya si Iwan SPKS, judulnya Basmi Haters VTube. Nah, yang mereka lakukan sekarang itu adalah jual beli VP di VTube. Jadi, kalau ada orang yang bilang kalau VTube itu bisa menghasilkan uang, well, iya, mungkin.
Intinya dari aplikasi ini kamu tuh harus mengumpulkan VP kan. Nah nanti VP itu akan kamu jual ke sesama member VTube. Dan kalau nggak ada yang mau beli VP kamu, berarti kamu nggak untung. Kenapa hatersnya VTube harus dibasmi gitu? Karena dilihat dari sisi yang negatif. Coba dilihat dari positifnya. Sebenarnya haters ini bermanfaat loh gitu. Bermanfaatnya untuk mengkoreksi, mencari kesalahan, dan si VTube akan segera memperbaiki. Ya, gitu pengelolaan pemikirannya. Oke. Nah, di sini katanya si Nap Ramadhani ini bahwasanya proses pencairannya itu adalah member VTube menjual V-Point ke member VTube juga. Lah itu memang sistemnya begitu, mau apa? Tinggal mau ikut atau enggak. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak usah ribut gitu loh. Ya memang sistemnya VTube begitu. Lah itu yang memang diterapkan VTube, tinggal kita mau ikut atau enggak, selera atau enggak. Kalau enggak nggak usah repot-repot mikirin VTube. Pening kali mikirin VTube kalau memang kita nggak mau ikut gitu loh. Simpel. Oke, gampang ya. Jadi tujuannya aku kepengennya antara haters dan membernya VTube sudah, jangan terus berseteru lah, jangan terlalu tenggelam dengan rasa fanatik yang luar biasa itu. Jadi konten aku nggak sebut nama lagi lah, nanti bahaya ini sebut nama terus ini. Tapi ini memang dipublikasikan ya, makanya aku sebut namanya ya, memang dipublikasikan, dan tanpa aku sampaikan pun banyak yang sudah ngelihat kontennya Nap Ramadhani gitu. Oke. Sebenarnya konten-konten yang mengarah ke negatifnya, sisi negatifnya VTube itu lah ya, kalian sebenarnya dapat uangnya juga dari situ, bos. Nggak paham ya? Begini, aku juga seorang YouTuber kelas bawah aja. Jadi aku juga nge-YouTube gitu, dan aku coba buat satu konten video yang isinya itu tentang apakah, informasi kah, reaksi kah, atau video komedi kah, atau apa aja gitu. Yang pasti kan ada satu bahan yang aku bikin jadi video, kemudian aku masukin di YouTube, dan karena aku sudah monetize, pasti kan ada nilai harganya gitu kan, apakah 0, sekian dolar. Yang jelas kita ada penghasilan dari video yang kita upload. Nah, kalian yang mengupload konten tentang VTube dan kelemahan VTube, atau orang bakal rugi kalau ikut VTube, itu sebenarnya kalian juga cari uang dari VTube loh. VTube itu kalian jadikan konten, kalian masukin ke YouTube, dan kalian menghasilkan di situ karena viewersnya banyak yang nonton. Terlepas dari ada yang mendukung atau ada yang tidak mendukung, ya itu biasalah. Hitam putih itu selalu berdekatan, siang dan malam itu selalu berdampingan. Keren kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau menjual V-Point, terus Nap Ramadhani menyatakan kalau ada yang mau beli, kalau nggak ada kan rugi. Inilah usaha gitu loh. Ini pilihan usaha yang menjadi sebuah pilihan, mau dijalani atau enggak. Sekarang begini, kita hidup di dunia nyata gitu. Kita tahu ada orang yang berusaha dengan caranya masing-masing. Ada pedagang, misalnya pedagang es krim kah, es cendol kah, atau apakah, terus cuacanya hujan, kira-kira ada yang beli nggak? Kira-kira untung atau rugi itu, gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dibilang untung rugi, itu sudah resiko dari sebuah usaha. Perusahaan besar manapun itu akan pernah mengalami kerugian, pernah mengalami keuntungan, gitu. Untung rugi itu memang resiko dari sebuah usaha. Jadi gak usah digiring pikiran orang itu jadi, oh iya VTube itu merugikan, jahat bener lu bos, gitu. Dan yang paling masuk akal sekarang ini, menjadi seorang kepala negara aja ada hatersnya loh, gitu. Itu kan bener. Mau jadi pejabat ada hatersnya, mau jadi menteri ada hatersnya, mau jadi, aduh kita senang aja kadang-kadang ada yang haters kok.
Kita nggak merugikan orang lain, kita nggak menyusahkan orang lain, kita nggak menipu orang lain, tapi orang lain melihat kita hidupnya alhamdulillah seneng gitu kan. Ada hatersnya kok. Gitu. Jadi kalian maunya coba koreksi dulu, introspeksi diri dulu. Kalian itu cari penghasilannya memang di YouTube, tapi secara nggak langsung itu bahannya adalah VTube. Jadi kenapa kalian harus menjelek-jelekkan VTube gitu loh? Aneh kan? Coba logikanya. Kita ambil bahannya itu VTube. VTube itu begini loh. Kita jadiin konten yang nonton banyak, iklannya juga ada di channel kita. Nah, iklan itu kan dari iklan yang ada di YouTube itu kan jadi penghasilan. Ya, menghasilkan dolar yang nanti akan dikonversi ke mata uang negara masing-masing. Kalau kita Indonesia, rupiah jadinya. Artinya kalian juga punya penghasilan, punya pendapatan dari situ, tapi bahannya itu adalah hal-hal yang kalian itu nggak suka gitu. Nah, jadi gimana kalian tahu ini air panas, mendidih, air hangat, atau air dingin? Hanya karena melihat dia keluar asapnya, keluar uapnya. Minum dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya cuma air putih doang, tapi kayak minum kopi. Biar agak keren aja gitu kesannya situasi. Oke, sorry. Intermezzo. Jadi yang jelas opini pertama ya, kita ambil kesimpulannya. Jangan langsung mengambil satu kesimpulan kalau kita nggak lihat langsung, kita nggak ngerasain langsung, dan kita nggak mempelajarinya langsung. Kita bilang ini panas, kita bilang ini dingin, kita bilang ini hangat hanya karena melihat dari jauh gitu. Sentuh, kemudian rasakan, lihat gitu loh. Kalau hanya dengar dari berita orang boleh, siapa bilang nggak boleh? Kita dengar berita gitu, berita itu penting, tapi ternyata berita itu hoax, yang dirugikan siapa? Oke. Jadi mohon maaf, aku bukan menjudge-nya si Nap Ramadhani, tapi agak aneh dikit. Ya, kita sesama manusia tuh harus saling mengingatkan. Logikanya Nap Ramadhani dan tadi aku udah bilang nggak sebut nama ya. Udah, aku sebut satu ini aja. Dari awal tadi aku nggak sebut nama yang lain, satu ini aja. Walaupun banyak lagi konten-konten yang lain yang menyatakan tentang sisi-sisi negatifnya si VTube. Ternyata ya kalian juga cari uangnya melalui VTube, melalui YouTube, tapi bahannya YouTube. Mencari bahannya VTube di konten YouTube gitu loh. Mencari penghasilannya aja yang beda. Padahal sama-sama VTube juga. Ya, gitulah. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan tetap semangat cari berita, belajarlah dan membiasakan diri mencari berita yang benar. Jangan terikut karena orang, tapi kita punya pendirian. Karena kita sudah mencari tahu, kita punya dasar, dan dibawa berargumen kemanapun, kita tetap akan berhasil gitu. Kita akan tetap menang, karena kita mencari sendiri gitu kan. Kita mencari, kita bertanya, gitu. Nah, ini dibahas, dibantah, ini ada penjelasan ini satu konten ya. Tentang apa yang disampaikan oleh Nap Ramadhani ini diklarifikasi oleh sopo ini. Nah, di channelnya Putri Marjan Experience. Putri Marjan Experience. Nah, di sini dia mengklarifikasi setiap apa yang disampaikan oleh si Nap Ramadhani, statement-statement itu langsung dia jelaskan, dia klarifikasi. Nah, ini kan lebih benar. Ini kan lebih baik, lebih bagus gitu. Nah, jadi nggak usah langsung kayaknya benci bener dengan VTube ini, aneh kenapa? Kalau nggak mau main nggak usah main. Kalau nggak mau ikut nggak usah. Toh di sini juga ada komentar-komentar dari videonya Nap Ramadhani ini. Yang memang Nap Ramadhani ini kan kontennya mereview ya. Review itu apa sih? Nah, harus cari tahu review itu apa artinya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung review sedangkan kita aja nggak pernah lihat, nggak pernah ikut, nggak pernah gabung, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, tiba-tiba nge-review aja. Hanya suka melihat kulit saja, melihat cover saja.
Nah, oke. Jadi teman-teman, aku coba rekomendasikan untuk bisa melihat channelnya Putri ya, Putri Marjan Experience. Ntar aku buatin namanya di bawah, ketikin ejaannya. Oke. Ya, kita ulangin dari awal kesimpulannya. Napnap Ramadhani bilang ini VTube ini dia sistem pencairan dananya itu menjual kepada member yang lain. Jadi member ke member. Kenapa? Ada member yang butuh loh. Ada member yang butuh V-Point untuk keperluannya. Apakah dia ingin naik ke level berikutnya? Apakah dia juga ingin punya banyak V-Point gitu kan? Nah, kalau tadi pernyataan begini, kalau misalnya tidak ada yang mau beli gimana? Ya kalau tidak ada yang mau beli berarti rugi. Oke. Tapi kalau aku sih selama ini masih berjalan pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau beli. Kalau untung rugi ini adalah resiko sebuah usaha. Bagaimana dengan aplikasi yang sudah juga mengakui penghasil uang, tiba-tiba ada orang yang ikut dan aplikasinya tutup? Itu nggak dibahas tuh. Padahal di kontennya si Napnap Ramadhani ada yang nanyakin tuh gimana tuh like and share, gimana tuh apa Godcoin apa gitu ya, Getcoin tuh apa aku lupa gitu. Nah itu yang pernah direview oleh si Napnap Ramadhani ini. Tapi orang yang mungkin sudah upload aplikasinya ternyata aplikasi itu tutup, nggak berjalan lagi, rugi kan? Nah dan aku juga sudah ilustrasikan gimana dengan pengusaha-pengusaha juga yang mengalami kerugian. Ya tetap ada lah, untung rugi itu tetap ada lah, logikanya aja. Setiap ada usaha itu pasti ada resiko bos. Nah jadi nggak usah digiring kemana-mana gitu. Nah lu mau usaha ini ikutin ini ya resikonya pasti ada, untungnya ada, resikonya juga ada. Itu pasti itu udah hukum alamnya begitu. Jadi nggak usah terlalu aduh kok jadi maaf kali nih, mohon maaf nih Napnap Ramadhani, nggak usah lebay-lebay kali lah. Kita harus coba menggunakan media YouTube ini sebuah edukasi, informasi, hiburan. Nggak usah jadi menciptakan perselisihan gitu loh, menciptakan kesalahpahaman yang lebarnya kemana-mana yang nggak tentu-tentu jadinya. Nah akhirnya di konten ini macam macam dibully kan gitu. Jadi sudahlah, jalanin saja keyakinanmu masing-masing. Kalau memang ini menurutmu akan di sini kita akan berhasil ya ikutin aja, kalau nggak usah, cari yang lain ya, cari aplikasi yang lain yang kalian bisa mudah memahaminya, mudah menjalaninya, kemudian tidak usah menjelek-jelekkan aplikasi yang lain. Karena ente pun nggak bisa buat aplikasi kok, cuman tahu nikmatin aja malah ngejek. Nggak usah ya, ikutin ya, lihat kalau mau ikutin, kalau nggak usah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan video tentang VTube, karena aku masih greget aja nih ngelihat orang-orang yang masih haters dan member nih masih baku hantam di komentar, baku hantam di kolom komentar. Kenapa? Gitu, nggak usah, nggak penting. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, bakar terus semangatnya di situasi yang sedang sulit seperti ini. Mudah-mudahan berkah umur, berkah kesehatan, dan berkah rezeki untuk kita semuanya. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Ali The Coach. Assalamualaikum.